Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rian bersama di Rian Rio Official. Pembelajaran jarak jauh bersama Pak Rian Rio dan Bu Vina Respina. Kali ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia ya, KD 9 dan 4 9. Tentang apa? Yaitu struktur teks cerita fiksi. Yuk kita mengingat kembali beberapa saat yang lalu di tema-tema sebelumnya Bapak telah menjelaskan di video-video sebelumnya juga ya, khususnya tentang cerita fiksi. Teks cerita fiksi ini Bapak jelaskan lagi ya, adalah karya sastra atau tulisan yang mengandung cerita rekaan atau bukan berdasarkan kejadian nyata ya, jadi rekaan tidak nyata. Ini untuk hiburan saja. Contohnya adalah dongeng, fabel, mitos, sage, cerpen, novel dan sebagainya, dan lain-lain ya. Banyak sekali contoh ya. Lalu apa yang kita akan bahas? Yang akan kita bahas yaitu struktur cerita fiksi. Ada 6 macam unsur dari cerita fiksi. Apa itu unsur-unsurnya dalam cerita fiksi itu? Yang pertama yaitu abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah gambaran cerita umum keseluruhan cerita. Jadi semacam ulasan awal ya. Misalnya ada cerita tentang cerpen ya, cerpen Udin anak yang baik, rajin bersih-bersih misalnya ya. Contohnya itu. Diceritakan bahwasanya Udin gemar membersihkan kelasnya tanpa disuruh oleh kedua orang tuanya ataupun guru-gurunya, baik di rumah maupun di sekolahnya juga rajin misalnya. Itu dijelaskan awalnya itu ya kalau di cerpen ya. Lalu keduanya yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Pada bagian ini banyak informasi penting bagi penjelasan. Contoh tadi si Udin yang gemar, ini ada Udin ya lagi pegang ini Udin, ada temannya nih kerudung. Udin rajin membersihkan di kelasnya maupun di rumahnya ya. Dijelaskan Udinnya orang mana, misalnya Udin tokohnya dari Bandung, kemudian sekolahnya di SD negeri apa misalnya ya, atau di SD swasta apa gitu. Itu dijelaskan orientasi awalnya, latar belakangnya di mana seperti itu. Kemudian komplikasi atau klimaks adalah suatu puncak ketegangan dari cerita, di mana pada bagian ini mulai bermunculan berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi di sebuah cerita menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya dalam cerita tadi Udin ya, tiba-tiba ada orang gembel misalnya ya. Ada gembel yang tiba-tiba masuk ke sekolah bawa kotoran, kemudian ngamuk ya di sekolah, akhirnya membuat kelasnya kotor tiba-tiba misalnya karena dia mungkin pikirannya terganggu misalnya ya. Ada kemudian Udin dan teman-temannya kaget, udah bersih-bersih menjadi kotor lagi misalnya ya, misalnya gitu. Jadi seru gitu ya, ada itu klimaks puncaknya. Kemudian evaluasi adalah bagian dari teks naskah cerita yang berisi munculnya pembahasan, pemecahan atau penyelesaian masalah. Kemudian ada temannya, misalnya ini ada Nina itu, dan temannya Udin mengusulkan, ya udahlah nggak apa-apa lah, kita minta bantuan aja untuk minta bantuan ke penjaga sekolah untuk suruh mengeluarkan tadi gembel tadi misalnya ya, kita beresin aja. Udin pun setuju, dan kemudian teman-temannya pun tadi Lani yang pakai kerudung misalnya ikut membantu lagi. Dan resolusi yang kelimanya yaitu bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami tokoh. Akhirnya Udin membawa alat dan mengajak teman-temannya untuk yang tidak piket pun untuk bantu lagi, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Juga kalau kebersihan kelas itu penting dilakukan, bukan hanya yang piket saja. Apalagi ini ada kejadian yang aneh ya, ada gembel yang masuk ke kelas yang buat kotor misalnya ya, gaduh di kelasnya. Tuh.
Kemudian ada koda atau reorientasi. Koda atau orientasi adalah bagian yang mengandung amanat dan pesan moral positif yang bisa diambil dari seluruh naskah. Tadi naskah yang tadi cerita tadi Ciudin, naskah moralnya apa? Teks moralnya, pesan moralnya yaitu rajin membantu orang, kemudian ikhlas dalam membersihkan kelasnya ya. Tadi juga ada Nina, ada Lani ikut membantu, bekerja sama. Itu adalah pesan moral. Maaf ini ada salahnya ya, sebuah harus ini. Itu. Ya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga Allah berikan ilmu kepahaman. Video singkat ini semoga dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Tugasnya yaitu anak-anak membuat sebuah cerita fiksi yang tadi sudah Bapak jelaskan ada unsur-unsurnya, ada 6 ya, ada 6 yang tadi. Silahkan anak-anak kerjakan di sebuah kertas, baik di buku, boleh di kertas HPS, terserah, nanti difotokan hasilnya, dikirim ke classroom. Itu tugasnya yaitu sekali lagi membuat cerita, boleh beberapa paragraf ya, dan menjadi sebuah cerita fiksi yang unik. Bukan lihat di internet ya, tapi mengarang sendiri. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.